Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, mukminin, al-musyahidin, al-musyahidat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali Allah berikan kepada kita kesehatan dan kemudahan, kesempatan di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita ucapkan menjadi bukti kita mencintainya dan menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya. Semoga selawat dan salam ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang selalu berjuang dan setia bersamanya, dan kepada siapapun dari umatnya yang selalu berusaha untuk setia dan istiqamah di atas jalannya. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah. Masuk kepada kaidah yang ke-63, berkata Syekh Walid As-Suaidan, ar-riya yuhbitul amal in kana min aslih aw tara'a wastarsal ma'ah. Bahwa riya itu adalah menggugurkan amal-amal jika datang dari asalnya. Artinya kalau betul-betul dia melakukannya dan dia senantiasa menyertai amal riya itu. Nah, jangan dianggap riya itu sekedar perbuatan ringan, tapi bisa menggugurkan amal bila datang dari dirinya, dari dirinya, dari hatinya, dan terus senantiasa menyertai setiap amalnya, melakukan, diwarnai dan diliputi dengan perbuatan riya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya. Man kana yuridud dunya yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami berikan kepadanya balasan dari amal-amalnya. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan pernah dirugikan sedikit pun. Allah akan berikan dengan sempurna. Allah akan balas perbuatan itu dengan baik, dan sedikit pun mereka tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, dan tidaklah bagi mereka sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan bergugurlah apa yang mereka kerjakan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batillah semua apa yang telah mereka kerjakan. Ya khafillah, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang nilai daripada sebuah amal bila mana tidak dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bila mana
bukan untuk mencari ridha dan ampunannya, bukan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang diniatkan olehnya. Tapi ingat, di akhirat sedikit pun tidak ada bagian lagi, dan seluruh kebaikan gugur, dan seluruh amal salehnya batal. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa mesti menjauhi segala perkara yang bisa menggugurkan amalnya. Tidak ada orang yang menginginkan amalnya gugur. Tidak ada orang yang menginginkan amalnya tidak memberikan manfaat padanya. Tapi ternyata ada orang-orang yang akhirnya dia sendiri yang menggugurkan amalnya. Dia sendiri yang membuat dirinya rugi. Itulah orang-orang yang tidak mengerjakan amal lillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal kiram rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, ya qala Nabi SAW fi ma yarwi an rabbih azza wa jal annahu qala, ya diskusi, ana aghna syuraka anisyiriki, saya adalah zat yang tidak butuh kepada kesyirikan, kata Allah azza wa jal. Allah menyatakan dirinya zat yang tak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan tandingan, tidak butuh dengan siapapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan syarikatnya. Allah jelaskan dengan di dalam hadis kursi ini, ya, siapapun man amila amalan asyraka ma'i fi taraktuhu wa syirkah. Nah, siapapun yang mengerjakan satu amalan yang kemudian dia mensyirikatkan Allah, menduakan Allah, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Bayangkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah meninggalkan dia. Adakah sesuatu yang paling hina di mana Allah meninggalkan? Tidak. Keadaan yang paling buruk di mana Allah tidak pandang dia, tidak lihat dia, dan tidak Allah Subhanahu wa taala perhatikan dia. Jangankan kondisi dari kiamat, di dunia saja, bahwa bila mana ada orang yang mengabaikan kita, ditinggalkannya kita, tidak dipedulinya kita, bagaimana perasaan? Bagaimana hati kita? Bagaimana hidup kita? Tidak merasakan keindahan, apalagi kenyamanan, merasa diabaikan orang yang seharusnya dia memberikan perhatian. Itu sakitnya bukan biasa. Nah, oleh karenanya ikhwafillah rahimahullah, agar kita tidak ditinggalkan Allah, agar kita tidak menjadi penghalang, ya, terhadap kebaikan diri kita, maka jauhkan kesyirikan. Jauhkan kesyirikan dalam setiap amal kita. Kerjakan lillah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau seandainya amal yang akan saya kerjakan itu takut, ya, riya, lawan. Ya, kalau ingin sedekah tapi ada bisikan hati kita, jangan sedekah, nanti kamu riya, lawan. Artinya terus tunjukkan bahwa kerjakan itu lillah subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita tinggalkan perbuatan itu karena takut dianggap riya, berarti kita memang masih ada hati ini, ya, ruang untuk makhluknya. Artinya Anda masih ada unsur berbuat itu untuk manusia. Oleh karena itu, bila mana di hati itu ada rasa takut kalau dikerjakan nanti, orang misalnya kita masuk dalam sebuah masjid, lalu kita ingin sholat apa tidak, sholat saja, jangan pedulikan pandangan orang, karena disitulah nanti, ya, disitulah nanti akan terlihat dia mengerjakan lillah atau bukan. Maka para ulama wajar mengatakan, di antaranya Sufyan, ya, bin Uyainah atau yang lainnya, bahwa tidak ada yang paling berat yang aku alami di dalam menguasai hati ini daripada masalah niat. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang terus diusahakan untuk memperbaiki dirinya melainkan daripada niat. Niat itu yataqallab, niat itu dia berbolak balik. Bagi ketika ingin mengerjakan sesuatu lillah, lalu kemudian terbesit pula setelah itu dengan mengerjakan itu untuk yang lainnya, waliyadzubillah. Maka oleh karenanya, fa idza kana riya min aslil amal,
al-ba'its alaihi fa innal amala kullahu habit. Bila riya itu ya adalah menjadi dasar dia ingin mengerjakan, ya, al-ba'its alaihi artinya mengerjakan itu karena riya. Ini maksud daripada kaidah bahwa riya yuhbitul amal in kana min aslih. Bila mana dorongan melakukan itu ingin dipandang orang, ingin dilihat orang, ingin ya disanjung dan ditinggikan orang, jika ini menjadi dasar dia mengerjakan perbuatan, maka amalnya gugur. Jelas ya? Ketika ingin berbuat, tujuannya untuk apa? Kalau lillah, insya Allah Allah terima jika benar amalannya. Tapi bila mana dia ingin lakukan itu, ya berbuat seperti itu karena ada dorongan yang lain, inilah maksud riya yuhbitul amal in kana min aslih. Jika muncul dari dalamnya dorongan mengerjakan itu, jelas adalah riya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innal amala kullahu habit, seluruh amalnya gugur. Jelas no? Kebaikan yang dilakukan Pak Yogi tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati kita dengan perbuatan ini. Jangan sampai ya kita tergolong kepadanya. Nah, wa idza tara'a fi atna'il amal wastarsal ma'ahu wa radiya bihi wa 'amila bi muqtadah fa innal amala habitun aidan. Terus bagaimana kalau riya itu muncul di saat kita beramal? Ya, kalau tadi dorongan dia beramal, berbuat, riya, gugur amalnya. Nah, di awal dia bagus niatnya, ya lillah subhanahu wa ta'ala, tapi sedang melakukan itu muncul riya di dalam mengerjakan. Tetapi riya yang muncul itu dia jaga dan dia menerima bahwa mengerjakan itu karena manusia, dipandang orang dan seterusnya. Tidak dia segera apa? Sadar dan bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mana wastarsal ma'ahu wa radiya bihi wa amila bi muqtadah fa innal amala habitun aidan. Amal juga gugur. Jelas Pak Egi? Bila mana kita ingin mengerjakan sesuatu, dorongan melakukan itu riya, amalnya gugur. Ya, di mana ketika dia ingin melakukan satu amal awalnya lillah, tetapi saat mengerjakan itu terbesit di dalam hatinya ya untuk ya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia. Tapi dia sadar itu bahwa mengerjakan bukan lillah, kemudian dia terus berbuat, maka amalnya juga gugur. Tapi di saat dia beramal muncul kesadaran, takut kepada Allah, bertaubat dia, minta ampun dia kepada Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya dan tidak menjadi gugur. Ikhwafillah rahimakumullah. Wa amma idza tara wa dafa'ahu wa jahadahu, kalau rasa riya itu muncul di dalam dirinya saat dia beramal, berbuat, ketika sholat muncul riya, ketika sedekah rasanya muncul perasaan dengan riya, apalagi saat melakukan apa saja dari kebaikan ini, di saat dia beramal muncul riya itu, maka dia berjuang terus untuk menepis riya itu. Dia berjuang terus untuk agar hatinya bersih dari riya itu. Ya, maka inilah orang-orang yang insya Allah Allah terima amalnya. Ada 3 kondisi Pak Yogi. Di saat beramal muncul riya, keinginan dipandang, dipuji orang, amalnya gugur. Di saat dia beramal awalnya lillah, amalnya bagus, tapi di saat beramal muncul perasaan-perasaan ingin dipuji orang, disanjung orang dan seterusnya, dan dia sadar bahwa itu tidak baik dan itu akan menggugurkan amalnya, tapi dia tetap berbuat seperti itu. Nah, ini namanya wastarsal, dan dia tidak segera bertaubat, maka amalnya juga gugur. Naam, bila mana tiba-tiba di saat beramal muncul perasaan riya itu, perasaan ingin disanjung, dipuji, dilihat orang itu, tiba-tiba muncul, dan dia berjuang untuk apa? Untuk membuang perasaan riya itu.
Nah, insya Allah amalnya diterima. Ini ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh maka kami akan berikan petunjuk ya, petunjuk kami kepadanya. Kami berikan kepadanya petunjuk kami. Baik. Ini kaidah yang ke-63 ya. Ar-riya yuhbitul amal in kana min aslih wa aw tara'a aw istarsala ma'ahu. Baik. Kemudian kaidah yang ke-64 ini singkat saja kaidahnya, la yastami' al-imanu ma'al kufril akbar. Tidak akan berkumpul antara iman dan kufur besar. Wa hadza mujma'un alaihi baina ahli ilmi. Dan ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ahli ilmu. Maksudnya bagaimana? Li'anna an-naqidaini la yastami'an. Dua perkara yang saling bertentangan tidak akan mungkin bersatu. Ya Pak Egi, ini hukum kita ini. Kufur dan iman dua hal yang berbeda dan tidak akan mungkin menjadi satu dia. Ya. Makanya di sini ditambahkan bahwa dua hal yang berbeda tidak akan mungkin bersatu. Wal kufur akbar yunaqidul iman munaqadatan tama. Kufur besar, al-kufru ya, itu akan bertentangan dengan iman, pertentangan yang luar biasa. Artinya antara iman dan kufur dua hal yang tidak mungkin bersatu. Ya, tak mungkin bersatu. Malam dengan siang, tak mungkin malam ya malam, siang siang. Nah, oleh karenanya kufur demikian. Ya, malam juga kufur dan iman juga dua hal yang saling bertentangan dan tidak akan mungkin bersatu. Faman kana mu'minan, barang siapa yang beriman, falaisa bikafir kufrun akbar, maka dia tidak menjadi orang kafir dengan kufur besar. Wa man kana kafiran, tapi barang siapa yang kafir, fala yajuzu wasfuhu bi annahu mu'min, maka tak boleh juga kita sifati dia sebagai seorang yang beriman. Nah, khafillah, kaidah yang ke-64 ini bahwa iman dan kufur tidak mungkin bersatu. Kenapa? Karena kedua-duanya sudah berbeda. Maka inilah dikatakan wa hadza wa in kana kafiran fa la yajuzu wasfu bi annahu mu'min. Bila mana dia kafir, tak boleh kita mensifati dia mukmin, dan sebaliknya. Mukmin bukanlah kafir dan kafir bukanlah mukmin. Tidak? Baik. Kemudian kaidah yang ke-65, insyaallah ini kita bahas besok saja ya, insyaallah taala. Kita cukupkan dua kaidah saja, bahwa riya menggugurkan amal bila mana itu datang dari asal diperbuat ya, dan kemudian dia ridha dengan perbuatan itu. Yang ke-64, tidak akan berkumpul ya antara iman dan kufur, dan ini merupakan kaidah yang disepakati oleh ahli ilmu. Dan kemudian kita pahami bahwa dua hal yang berbeda tidak mungkin akan jadi satu, seperti mana iman dengan kufur tak mungkin bersatu. Barakallahu fikum. Ini pembahasan kita yang ke-64. Insyaallah kita lanjutkan biidznillah besok tentang kaidah yang ke-65 dan 67 atau 68. Jazakumullah khairan. Naam, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman
yang berpegang teguh dengan agamanya seperti